Selamat sore. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Windows 2000, apa itu Windows 2000, cara menginstal Windows 2000, apa saja yang terdapat dalam Windows 2000, dan juga perbedaan Windows 10 dan juga Windows 2000. Baiklah, saya persilakan kepada anggota kelompok pertama untuk menjelaskan tentang sejarah dan juga apa itu Windows 2000. Oke guys, perkenalkan nama saya Ibu Fajadatau. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Windows 2000. Windows 2000 merupakan network operation system untuk melakukan konfigurasi dan manajemen jaringan baik skala besar, menengah maupun kecil. Keluarga Windows 2000 terdiri dari 4 jenis sistem operasi. 3 diantaranya untuk server dan yang satu untuk workstation. Jadi Windows 2000 merupakan versi pengembangan dari Windows NT 4.0 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari tahun 2000 oleh Microsoft di Amerika Serikat. Hal yang paling mencolok dari Windows 2000 adalah pengenalan sistem untuk shutdown, restart, dan standby. Jadi spesifikasi minimum untuk menginstal Windows 2000, yang pertama prosesor 133 MHz dan mempunyai RAM minimum 64 MB dan maksimum 256 MB, HD 2 GB, space 650 MB, VGA, dan CD-ROM. Baiklah, sekian penjelasan tentang Windows 2000. Langsung saja ke langkah-langkah untuk menginstal Windows 2000 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, itu penjelasan dari anggota kelompok pertama. Saya persilakan kepada anggota kelompok kedua untuk menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows 2000. Perkenalkan, nama saya Heri Temembong. Saya akan menunjukkan cara menginstal Windows 2000 pada VirtualBox. Baik, sebelum kita mulai menginstal, pertama kita harus mendownload atau menyediakan ISO dari Windows 2000 terlebih dahulu. Saya akan menaruh link di deskripsi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan Windows 2000 tersebut. Mari kita mulai saja. Yang pertama kita membuat mesin virtualnya dulu. Kita tekan new untuk membuat virtual mesinnya. Di sini kita akan menamai virtual mesin itu. Kita taruh saja Windows 2000. Lalu kita next. Di bagian ini kita akan memilih RAM yang dibutuhkan untuk mesin virtual itu agar dapat menjalankan Windows 2000 tersebut. Saya akan melakukan settingan defaultnya atau yang sudah ditentukan oleh VirtualBox. Jadi saya akan next saja. Kita next saja. Di sini memori atau penyimpanan yang kita pakai itu 4 GB. Baik. Setelah selesai, kita akan mengaturnya di setting, pilih menu storage. Nah, di bagian empty ini kita akan masukkan ISO Windows-nya. Kita tekan gambar yang berbentuk disk ini. Lalu kita pilih Microsoft Windows, ISO-nya yaitu Windows 2000. Lalu kita open.
Setelah itu kita oke. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke setup Windows 2000 nya. Jadi kita tekan start. Ya. Kita sudah masuk pada Windows setupnya. Di sini kita akan melanjutkan masuk ke penginstalan setup Windows 2000. Kita tekan enter. Lalu di sini kita tekan F8. I agree. Nah, di bagian ini adalah partisi yang akan kita install Windows 2000 tersebut. Kita enter, lalu kita akan format partisi menggunakan NTFS file system. Kita continue. Di sini kita sementara dia menghapus data-data yang tidak diperlukan di penyimpanannya agar dapat menginstal Windows dengan baik. Ya, ini sementara mengcopy file yang dibutuhkan untuk menginstal Windows 2000 tersebut. Di sini Windows akan merestart komputernya atau virtual mesinnya. Kita bisa tunggu beberapa detik atau kita langsung enter restart komputer. Lalu dia akan merestartnya. Ya, kita sudah mulai masuk pada di bagian dimana kita mengatur fitur-fitur, mengatur beberapa bagian-bagian yang diperlukan untuk Windows 2000. Kita next. Di sini sementara menginstal file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows tersebut. Kita membutuhkan waktu yang agak lama karena menginstalnya butuh waktu juga. Ini biasa terjadi saat menginstal Windows, biasa flicker seperti yang tertulis di sini.
sini kita bisa mengganti lokal control atau keyboardnya juga bisa kita ganti, tapi saya akan tetap pakai defaultnya yaitu US keyboard layout. Kita next saja, namanya saya akan taruh saja Windows, lalu text, next. Ya, di sini kita harus memasukkan produk key. Biasanya setiap pembelian Windows ada produk key-nya agar Windows-nya dapat aktif. Di sini saya akan memasukkan produk key-nya. Produk key-nya saya akan taruh juga di deskripsi videonya. Baik. Baik, setelah itu kita bisa menaruh nama dari komputer tersebut, terserah kita, tapi saya akan biarkan seperti itu saja. Jadi kita next. Di sini kita akan mengatur waktu dan tanggal. Jadi kita akan memilih waktu yang berada di tempat kita masing-masing. Jadi saya akan pakai Kuala Lumpur saja karena sesuai dengan waktu yang ada di sini. Jadi kita next. Di sini kita masuk di network setting. Kita mengikuti defaultnya saja. Jadi kita next. Ini juga sama, kita next saja. Ya, kita masuk di langkah terakhir, install start menu item, register component, save setting, dan remove any temporary file use.
Ya, sudah selesai terinstall, kita tekan finish, dan seharusnya ini kita akan langsung masuk ke Windows 2000. Seperti yang terlihat di sini, sudah selesai, sudah terinstall dengan benar. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itulah cara menginstal Windows 2000. Sekarang saya akan mempersilakan anggota kelompok ketiga untuk memperlihatkan perangkat yang ada di dalam Windows 2000. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gladys Eke. Setelah kita sudah selesai menginstal Windows 2000, di sini saya akan menunjukkan salah satu perangkat yang terdapat pada Windows 2000, yaitu Device Manager. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam Device Manager. Yang pertama, ada baterai, kedua komputer, ketiga disk drives, DVD atau CD-ROM drive, Human Interface Device, IDE ATA atau ATAPI controllers, keyboard, mic and other pointing device, network adapter, other device, sound, video, and game controllers, system device, dan universal serial bus controller. Itulah penjelasan dari anggota kelompok ketiga kami. Baik, saat ini selanjutnya saya akan mempersilakan anggota kelompok keempat kami untuk menjelaskan perbedaan antara Windows 2000 dan juga Windows 10. Baiklah, perkenalkan, nama saya Joli Jeremia Tiogas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat perbedaan antara Windows 2000 dan Windows 10. Tentu untuk membandingkan antara keduanya, perbedaannya sangat besar, mengingat Windows 2000 dirilis pada tahun 2000, sedangkan Windows 10 dirilis pada tahun 2015. Tentu sudah banyak perubahan pada setiap tampilan program dan sistem di dalamnya. Tapi, kali ini saya akan coba membandingkan keduanya melalui kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan tentunya menyimpulkannya. Baiklah, langsung saja. Di sini pada tampilannya saya sudah coba membuat tampilan yang sebelah kiri pada Windows 10 dan sebelah kanan pada Windows 2000. Tentu mereka sangat mengingat tampilannya yang sangat berbeda jauh, karena perbedaan tahun yang tentunya sangat signifikan. Dan selanjutnya saya akan coba menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kedua Windows tersebut. Baiklah, yang pertama pada Windows 2000, kelebihan dari Windows 2000 ini adalah kecepatan akses lebih tinggi karena menyediakan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti workstation. Nah, yang kedua,
keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. 3. Server memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Dan keempat, mudah untuk diinstal dan dikonfigurasi. Dan kekurangan dari Windows 2000 ini adalah biaya operasi yang relatif mahal. Yang kedua, bila server keseluruhan tidak akan berjalan dan mengalami gangguan. Jika tidak ada server Windows 2000 server, klien tidak bisa mengkoneksikan ke server, begitupun sebaliknya. Keempat, tingkat security yang rendah, mengingat di zaman sekarang tingkat cybernya udah cukup tinggi, jadi untuk kita memakai Windows 2000 itu bisa dibilang security-nya agak rendah. Dan yang kelima, terlalu banyak update atau service yang tidak berguna. Dan yang keenam, yang terakhir, sedikit sulit mengimplementasikan Active Directory. Seperti itu dari Windows 2000. Selanjutnya kita beralih ke Windows 10. Nah, pada Windows 10 ini kelebihannya adalah kemampuan multitasking yang optimal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semakin berkembangnya zaman, karena mengingat perbedaan dari kedua Windows ini yang cukup jauh tahun perilisannya, tentu multitasking yang diberikan keduanya itu sangat berbeda. Seperti berikut saya akan contohkan. Jika pada Windows 10 tampilannya dia udah cukup multitaskingnya, yaitu cukup cepat untuk setiap kita menekan sesuatu, dan dia cukup fiturnya juga banyak, dan untuk memproses setiap software tentunya lebih efisien untuk Windows 10. Sedangkan untuk bagian Windows 2000 tentu dia cukup juga efisien, cuma dia kurang lebih masih mengikuti perkembangan zamannya pada zaman 2000. Jadi tentu untuk bagian multitaskingnya tentu masih Windows 10 yang lebih unggul. Seperti berikut, jika saya menampilkannya seperti ini. Ya, untuk tampilan Windows 2000 sebagai berikut. Ya, seperti ini. Untuk pergerakannya masih cukup agak lambat dibanding dengan Windows 10, karena mengingat perbedaan mereka yang bisa dibilang agak cukup jauh, jadi itu juga salah satu perbedaan yang signifikan dari kedua Windows ini. Nah, yang kedua, kelebihan dari Windows 10 juga, fiturnya juga tentunya semakin canggih. Fitur-fitur pada Windows ini juga cukup canggih. Versi terbaru ini memiliki sebuah fitur bernama Virtual Desktop. Fitur unggulan ini dapat membantu para pengguna untuk membuat beberapa desktop. Fungsinya yaitu untuk memudahkan Anda saat melakukan pencarian file. Ya, seperti ini. Kita lihat pada Windows 2000 akses desktopnya cukup terbatas. Sedangkan pada Windows 10 dia sudah lumayan banyak fitur-fitur pada desktopnya, dan tentunya memiliki banyak sekali software yang mendukung melebihi
dari Windows 2000 ini. Dan yang ketiga yaitu bisa digunakan di berbagai perangkat. Saat ini sistem operasi terbaru dari Windows tersebut bisa digunakan berbagai perangkat, tidak hanya kompatibel untuk komputer saja. Windows 10 juga bisa digunakan di smartphone maupun tablet. Seperti itu kekurangan dan kelebihan dari Windows 10. Selanjutnya kita lanjut pada kekurangan dari Windows 10 ini. Kekurangan pada Windows 10 tentunya beda dengan Windows 2000 yang kita untuk para pemula cukup mudah untuk dikonfigurasikan, sedangkan untuk bagian Windows 10 bagi para pemula itu cukup lumayan agak susah untuk dikonfigurasikan. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan komputer, mungkin akan nyaman saat menggunakannya, namun tidak demikian halnya bagi para pemula. Pasalnya, pemula harus membiasakan diri terlebih dahulu untuk menggunakan sistem Windows 10 ini. Dan kekurangannya yang kedua, penggunaan kuota internet yang makin boros. Proses pembaruan software terkadang sering memakan penggunaan kuota internet yang sangat besar. Hal ini bukan masalah besar bagi user yang memiliki layanan internet rumahan, namun tidak demikian bagi pengguna internet kartu seluler. Kekurangan Windows 11 yang ketiga, sering mengubah tampilan. Pengguna akan sedikit mengalami kesulitan saat menggunakannya. Pasalnya Windows 11 sering mengubah tampilan UI dan UX-nya pada sistem operasi ini, sehingga terkadang pengguna merasa tidak nyaman saat menggunakannya. Tentu untuk perbedaannya bisa dibilang cukup banyak, cuma saya merangkulnya dalam beberapa saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau untuk Windows 10, dukungan untuk di Windows 10 tentunya dia lumayan lebih lama karena dukungannya penuh sampai 2025, sedangkan Windows 2000 ini dukungan mereka sudah berakhir. Dalam artian kata, mereka udah mentok sampai sini dan udah tidak ada update terbaru lagi. Berbeda dengan Windows 10 yang dia masih akan aktif sampai 2025. Jadi masih agak recommended untuk menggunakan Windows 11 karena dia masih menyediakan beberapa layanan terbaru sampai 2025. Dan yang kedua, tentu untuk Windows 11 dukungan programnya lebih banyak dibanding Windows 2000 karena mengingat Windows 10 juga mengikuti perkembangan zaman, dan seperti yang pertama tadi update-annya masih sering diperbarui, beda dengan Windows 2000 yang dukungan programnya lebih sedikit karena mengingat dukungan update-annya udah berakhir yang sudah dihentikan oleh Microsoft. Dan yang ketiga, untuk Windows 11 setiap celah atau dari kebobolan dari suatu Windows itu bisa dapat diperbaiki dengan cepat, mengingat karena Windows 10 masih ada update-annya, jadi mereka membuat fitur untuk tetap mempertahankan setiap keamanannya dari celah-celah yang berbahaya. Dan yang keempat, tentu banyak device-device juga yang kompatibel pada Windows 10, berbeda dengan Windows 2000 yang tidak semua komputer bisa menggunakannya karena pada zamannya memang komputernya memiliki akses yang terbatas. Berbeda dengan Windows 11. Windows 11 bisa juga kita pakai selain di komputer, kita juga bisa pakai itu di smartphone juga bisa, mengingat perkembangan zaman yang ada. Dan salah satu Windows yang terbaru juga yang dirilis oleh Microsoft.
Dan tentunya yang paling signifikan yang kita lihat adalah interface-nya. Untuk tampilan interface Windows 2000 ya bisa dibilang masih cukup sederhana karena mengingat zaman yang dikeluarkan oleh Windows 2000 ini zaman 2000-an, jadi tampilannya masih sangat sederhana, berbeda dengan Windows 10 yang lebih elegan dan tentunya lebih berteknologi untuk melihatnya. Dan sekian dari saya, begitulah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing Windows dan kesimpulan saya mengenai perbedaan dua Windows ini. Terima kasih. Itulah penjelasan kelompok kami tentang Windows 2000. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.